Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi war ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa sebagai pengikut kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah di mana saja berada. Marilah kita lihat ayat Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Siapa manusia? Manusia yang ada di permukaan bumi ini dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhan nas, hai manusia. Untuk apa? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dan tunduk, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, kalau kita mengaku sebagai seorang Islam Muslim yang bertakwa, yang mengikuti ajaran-ajaran teladannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia di mana saja yang berada dipanggil oleh Allah, yang di permukaan bumi ini, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam, baik yang ada di Indonesia, di Amerika, di Badar, di Ethiopia, di Jepang, di Filipina, di mana saja dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nas, hai manusia. Lalu nanti dipanggil lagi oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah orang-orang beriman. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang beriman. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dengan apa kita pandai bersyukur? Bersyukurnya kita masih taat dan tunduk patuh mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ibaratkan, saya umpamakan Islam ini. Islam adalah orang yang menyelamatkan, orang yang mendamaikan, yang taat, tunduk, patuh, siap diatur oleh Allah. Islam diumpamakan sebuah kereta. Kereta di kanan kirinya, kanannya adalah iman dan takwa. Kereta yang akan melurus, akan jalan ihdinas siratal mustaqim, yang tidak ada dihalangi oleh siapapun. Tapi dibarengi dengan iman dan takwa. Apabila iman dan takwa tidak ada, maka kereta ini akan oleng. Tapi kalau kita lurus, kita istiqomah, menjadi manusia-manusia yang istiqomah, lurus, pasti akan ada ujian-ujian di perjalanan-perjalanan. Itulah orang-orang yang beriman. Orang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini orang-orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ketakutan, was-was, semua geger dengan adanya musibah-musibah yang saat sekarang melanda ini. Musibah datangnya penyakit, katanya penyakit corona. Penyakit seperti ini orang sudah takut. Wah, baik anak-anak, orang dewasa, semuanya takut. Sampai anak-anak pendidikan, salaman saja sudah takut. Padahal kalau kita salaman, sebelum kita angkat tangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru maka kita sebagai orang beriman dekati. Dekati siapa? Pemilik. Pemiliknya siapa? Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dekatkan kepada Allah, kita mohon pertolongan, mohon perlindungan, banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Nah, kalau kita banyak istighfar, insya Allah dijaga. Nabi aja istighfarnya 1 hari 70 kali. Kita sebagai umatnya Rasulullah yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, istighfarnya 33 kalau dari dikebut. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Istighfar yang baik. Ada yang singkat, astagfirullah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Allah Maha Pengampun. Apalagi sekarang ini kita masuk kepada bulan Rajab, bulannya Allah. Maka banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah kita telah mengaku sebagai pengikut yang baik? Qul in kuntum tuhibuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi kita nggak mengikuti ajaran-ajaran Allah. Maka pada saat inilah saat yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari bahaya penyakit-penyakit. Penyakit itu memang ada nanti, tapi jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Bukan kita lalu berasa sombong, nggak takut dengan penyakit, tetapi kita setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, maka kita berdoa, yakin kepada Allah, dijaga, ikuti para ulama-ulama kita, ikuti para habaib kita, ikuti guru-guru kita. Bukankah dikatakan al-ulama warasatul anbiya? Ikuti ajarannya. Baru sekedar ini udah geger, ya, geger di rumah, bingung, takut, di sekolah takut, di kantor takut, di jalan takut. Akhirnya umat Islam semakin menjauh. Padahal kita disuruhnya menyatukan umat Islam, ya, ukhuwah Islamiyah harus disambung, jangan diputuskan, agar umat Islam ini benar-benar istiqomah, benar-benar menjadi kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kita sebaik-baik umat Rasulullah yang baik, yang selalu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Harus ada orang yang berani mencegah perbuatan-perbuatan maksiat. Harus ada. Kalau semuanya kita diam bagaimana? Nah, oleh karena itu kepada jamaah di seluruhnya yang mendengar pada saat ini, mari sama-sama kita banyak tadi pertama apa? Kita beristighfar, berzikir kepada Allah dengan zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar istiqomah. Kereta itu akan jalan terus karena udah ada iman dan takwa. Tapi kalau ini tidak dibarengin, maka akan goyang kembali. Nah, sekali lagi kepada jamaah, ayo sama-sama kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Boleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau ya Allah, atau Allah. Ditambah, kita banyak lagi baca apa? Berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Istighfar yang paling ringan dan tasbih yang paling ringan yang sering kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacanya singkat, pendek, ringan, tapi berat timbangannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah istiqomah kan? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk kita ramaikan baca di rumah sendiri rame-rame subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah kita berzikir, apalagi boleh selawat. Sekarang orang sudah mulai banyak tidak mau berzikir, tidak mau lagi berselawat. Walau nanti kita mintanya syafaatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukankah orang-orang beriman nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW? Tapi orang-orang yang selalu banyak berselawat.
Selawat apa? Boleh selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau baca sallallahu ala Muhammad. Kan sudah sering saya katakan, orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang tidak mau berselawat. Bukan mengasih uang, bukan tidak pelitnya uang, tapi orang yang nggak berselawat. Selawat satu kali saja masih diperintahkan nanti di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah, nanti kita sambung kembali tentang bagaimana selawat dan bagaimana berzikir, keutamaannya, faedahnya, dan kita yakin kepada Allah. Orang yang banyak berzikir, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Semoga ada manfaatnya. Yang singkat ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.